Pagi itu, langit masih pucat, embun belum benar-benar hilang dari daun-daun di halaman rumah belajar Raka. Pak Fauzan sudah datang lebih awal. Seperti biasa, ia membuka pintu perlahan, membersihkan lantai, menyusun buku-buku yang semalam belum sempat dirapikan. Di sudut ruangan, foto Pak Raka masih berdiri di tempat yang sama. Tenang, diam, namun seolah selalu memperhatikan. Pak Fauzan berhenti sejenak di depan foto itu. "Pak," suaranya pelan. "Hari ini, muridnya makin banyak." Ia tersenyum kecil, meski matanya masih menyimpan lelah yang belum benar-benar hilang. Meski rumah belajar itu terus berkembang, kenyataannya hidup Pak Fauzan masih berat. Ia tetap harus memikirkan biaya listrik, buku-buku, alat tulis, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kadang, ia mengajar pagi sampai malam. Namun saat pulang, isi dompetnya hampir kosong. Beberapa mantan murid memang sering membantu. Orang tua murid juga kadang memberi sekadarnya. Namun Pak Fauzan tahu, tempat ini tidak bisa terus berjalan hanya dengan harapan. Siang itu, saat anak-anak sedang belajar membaca, sebuah motor berhenti di depan rumah belajar. Seorang pria turun, berpakaian rapi, membawa map coklat. "Permisi." Pak Fauzan menoleh. "Iya, saya dari sekolah dasar kecamatan." Suasana mendadak hening. Anak-anak memperhatikan, sementara Pak Fauzan berdiri perlahan. Pria itu duduk, mengeluarkan beberapa berkas. "Kami mendengar tentang Bapak." Pak Fauzan mengernyit kecil. "Dan kami juga mendengar, bagaimana Bapak mengajar di sini." Ia menarik napas sejenak. "Sekolah kami sedang kekurangan guru. Dan, kami ingin menawarkan Bapak menjadi guru honorer." Ruangan itu langsung sunyi. Pak Fauzan membeku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kata-kata itu, seolah membawa masa lalu kembali hidup. Guru honorer, jalan yang dulu menghancurkan Pak Raka. Dalam pikirannya, semua kenangan tentang Pak Raka kembali muncul. Tentang pengabdian, tentang perjuangan, tentang penghapusan yang menyakitkan. Ia menunduk pelan, tangannya mengepal tanpa sadar. "Kenapa memilih saya?" tanya Pak Fauzan lirih. Pria itu tersenyum kecil. "Karena sekolah butuh guru. Tapi lebih dari itu, kami butuh seseorang yang benar-benar peduli pada murid." Malam itu, Pak Fauzan tidak bisa tidur. Ia duduk sendiri di rumah belajar, ditemani lampu redup dan suara jangkrik. Menjadi guru honorer berarti, ia akan memiliki penghasilan tetap. Ia bisa membantu ibunya, memperbaiki rumah belajar, dan hidupnya mungkin akan lebih stabil. Namun di sisi lain, bagaimana dengan tempat ini? Bagaimana dengan anak-anak yang setiap hari menunggunya? "Menurutmu, aku harus bagaimana?" tanya Pak Fauzan. Denny diam sejenak. "Kalau Pak Raka masih ada, beliau pasti ingin kamu berkembang." Pak Fauzan menatap foto Pak Raka. "Tapi aku takut tempat ini berubah." Esok harinya, anak-anak tetap datang dengan riang. "Pak, lihat aku bisa. Pak, aku dapat nilai bagus." Pak Fauzan tersenyum, namun hatinya berat. Ia melihat mereka satu per satu. Anak-anak yang dulu hampir kehilangan tempat belajar. Anak-anak yang menganggap rumah belajar itu, rumah kedua. Beberapa hari kemudian, Pak Fauzan datang ke sekolah kecamatan. Kepala sekolah menyambut hangat. "Jadi, bagaimana keputusan Bapak?" Pak Fauzan menarik napas panjang. "Saya menerima tawaran ini." Kepala sekolah tersenyum lega. Namun sebelum suasana berubah, Pak Fauzan melanjutkan, "Tapi saya punya satu syarat. Saya tetap akan mengajar di rumah belajar Raka. Setelah sekolah selesai, saya akan kembali ke sana." Kepala sekolah sedikit terkejut. "Bahkan kalau saya diterima, saya tidak ingin meninggalkan tempat itu." Ruangan menjadi sunyi. Beberapa saat kemudian, kepala sekolah tersenyum. Sekolah justru bangga, kalau punya guru seperti itu. Pak Fauzan terdiam. Dadanya terasa hangat. Untuk pertama kalinya, menjadi guru honorer tidak terasa menakutkan. Pagi itu, Pak Fauzan memakai kemeja putih sederhana. Tangannya sedikit gemetar saat berdiri di depan kelas. Anak-anak sekolah memperhatikannya. "Selamat pagi." Suaranya tenang, hangat, dan penuh kesabaran. Cara mengajarnya, mengingatkan banyak orang pada seseorang. Murid-murid cepat menyukai Pak Fauzan. Ia tidak marah saat anak salah. Ia tidak mempermalukan murid yang tertinggal. Ia justru mendekat, membimbing, dan menunggu sampai mereka paham. Guru-guru lain mulai berbicara. "Cara ngajarnya beda ya?" "Iya, sabar banget." Dan tanpa sadar, nilai-nilai Pak Raka kembali hidup di sekolah itu.
Namun setiap kali bel pulang berbunyi, Pak Fauzan tidak langsung pulang. Ia selalu kembali ke rumah belajar. Meski lelah, meski suaranya hampir habis, ia tetap datang. Dan setiap kali anak-anak melihatnya datang, Pak Fauzan datang, mereka langsung berlari menyambut. Hari-hari itu tidak mudah. Pagi mengajar di sekolah, sore hingga malam di rumah belajar. Kadang Pak Fauzan pulang dengan tubuh gemetar karena lelah. Ibunya sering berkata, "Kamu nanti sakit." Namun Pak Fauzan hanya tersenyum. Dulu Pak Raka lebih kuat. Suatu malam, setelah semua anak pulang, Pak Fauzan duduk sendiri di depan foto Pak Raka. Matanya lelah, bajunya masih penuh debu kapur. Namun ia tersenyum. "Pak, sekarang, saya ngerti. Kenapa dulu Bapak tidak pernah berhenti?" Air matanya jatuh perlahan. Bukan karena sedih, namun karena akhirnya, ia benar-benar memahami arti pengabdian. Menjadi guru honorer, ternyata bukan tentang status, bukan tentang gaji kecil, bukan tentang pengakuan, melainkan tentang, apakah seseorang tetap mau mengajar, meski lelah. Dan Pak Fauzan memilih bertahan. Bukan hanya di sekolah, tetapi juga di rumah belajar Raka. Karena ia tahu, tempat itu bukan sekadar ruang belajar, melainkan warisan hati seseorang yang dulu pernah dianggap tidak dibutuhkan. Namun akhirnya, mengubah begitu banyak kehidupan.